Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada mata kuliah statistika elementer. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Pada pertemuan keempat yang lalu kita sudah mempelajari tentang ukuran letak, ya. Jadi ada ukuran data, ini ada 3 yang kita pelajari. Ada ukuran letak, ada ukuran gejala pusat atau ukuran pemusatan, dan ada ukuran penyebaran. Nah, di sini kita akan melanjutkan ke ukuran gejala pusat atau ukuran pemusatan. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah nanti ada rata-rata hitung, ya. Ada rata-rata harmonis, ada rata-rata ukur, dan ada modus, ya. Jadi kita sudah pernah mempelajari ini tentunya, ya. Jadi di sini yang sering kita gunakan, ya, dalam kehidupan sehari-hari itu adalah rata-rata hitung, ya. Rata kita sebutnya biasanya rata-rata. Nanti di sini kita akan lebih bahas lagi membahas tentang jenis-jenis rata-rata. Jadi yang dimaksud dengan ukuran pemusatan adalah nilai tunggal yang mewakili semua data atau kumpulan pengamatan di mana nilai tersebut menunjukkan suatu pusat data. Ya, ini ya, ada ukuran rata-rata hitung, rata-rata harmonik, rata-rata ukur, dan modusnya. Kita awali dengan rata-rata hitung. Ya, rata-rata hitung simbolnya seperti ini. Huruf X ada tanda strip di atasnya, kita baca apa? Ya, jadi kita baca X bar. Kita dalam kehidupan sehari-hari sering menyebutnya dengan rata-rata saja, dimana secara definisi atau rumusnya yang menghitung caranya menghitung rata-rata itu adalah jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya data, atau kalau dirumuskan dengan notasi sigma semacam ini. Untuk data tunggal, X bar adalah X1 tambah X2 tambah X3 tambah Xn, ya. Semua data dijumlahkan kemudian dibagi dengan banyaknya data atau sigma Xi per N. Itu untuk data tunggal. Untuk data berkelompok, ini untuk data berkelompok, yang namanya X bar itu adalah jumlah dari perkalian frekuensi dengan nilai tengahnya. Jadi nilai tengah dikalikan dengan frekuensinya dibagi dengan jumlah atau banyaknya frekuensinya, ya. Dimana Xi ini adalah nilai tengah, yaitu AI tambah BI dibagi 2. AI ini adalah ujung bawah kelas I, dan BI ini adalah ujung atas kelas I. Sekarang akan kita lihat contohnya. Nah, ini untuk contoh data tunggal, ya, data terurut. Diketahui sampel dari penimbangan berat badan 5 orang dewasa adalah 60, 65, 59, 71, 65. Nah, kita lihat di sini untuk ukuran letak itu tidak perlu, untuk ukuran pemusatan tidak perlu memperhatikan letak, ya. Jadi yang perlu diurutkan satu sekali adalah ukuran letak, ya, yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi kalau untuk ukuran pemusatan tidak perlu diurutkan. Di sini X bar itu gampang, ya. Kita jumlahkan semua, 60 tambah 65 tambah 59 tambah 71 tambah 65 dibagi 5, ketemu rata-ratanya adalah 64. Jadi rata-rata berat badan orang dewasa dari 5 orang ini adalah 64. Nah, di sini sekarang saya akan beri contoh bentuk rata-rata yang lain, ya. Ini juga masih rata-rata hitung, namanya rata-rata berbobot, ya. Rata-rata berbobot ini sebenarnya sudah secara tidak langsung kita sudah sering mempraktekannya. Cara kalian menghitung IPK, nah itu juga menggunakan rata-rata berbobot. Cara menghitung nilai akhir dari setiap mata kuliah itu juga menggunakan bobot, ya kan. Misalnya kuliah ini, ya, komponennya ada UTS, ada UAS, ada kuis, ada tugas, ya kan. Itu masing-masing memiliki bobot, ya. Kalau di kontrak kita ada presentasinya. Nah, kemudian nanti nilainya dapat apa? Nah, dikalikan, dijumlahkan, dibagi dengan bobotnya. Nah, ini contohnya di sini.
Misalkan si A memperoleh nilai 65 untuk nilai tugasnya, 76 untuk nilai midnya, dan 70 untuk ujian akhirnya. Jika masing-masing komponen tadi diberikan bobot 2 untuk nilai tugas, midnya bobotnya 3, ujian akhirnya bobotnya 4, maka rata-rata hitungnya adalah berapa? Ya, jadi ini bobotnya dikalikan dengan nilainya, dijumlahkan, dibagi dengan bobotnya. Jumlah dari bobotnya 2 tambah 3 tambah 4, ketemunya rata-rata per bobotnya adalah 70,89. Ya, itu menghitung rata-rata berbobot ya. Baik, itu contoh untuk data tunggal. Kita langsung masuk ke contoh data berkelompok. Dimiliki data pendapatan penduduk. Di sini ada suatu tabel distribusi frekuensi dengan data pendapatan penduduk. Ini intervalnya, ini frekuensinya. Tentukan harga rata-rata. Nah, kita nanti untuk menghitung yang seperti ini kita perlu tabel bantuan ya, untuk bisa memudahkan dalam perhitungan. Nah, kita beri kolom tambahan di sini. Kita menghitung nilai tengah ya. Nilai tengah itu tadi apa? Ujung bawah ditambah ujung atas dibagi 2, 37,5. Nah, ini selanjutnya ini sebenarnya boleh hitung satu-satu, tapi boleh saja gampang ya, ditambahkan dengan panjangnya. Sini kan panjang kelasnya kan 10 ya, 33 sampai 42 atau 10. Tambahkan 10 saja. Nah, nanti akan insya Allah tidak keliru ya. Tapi kalau mau membuktikan ya bolehlah 93 tambah 102 bagi 2. Nanti apakah ketemunya 97,5. Itu tadi cara gampangnya, ngitung satu di atas, tambahkan dengan panjang kelasnya. Nanti akan ketemu nilai tengahnya dari masing-masing interval. Baik, ini frekuensinya tadi jadi soal. Kemudian kolom yang ini kita gunakan untuk menghitung perkalian frekuensi dengan XI-nya atau nilai tengahnya, kita peroleh nilai ini. Ya, kemudian perkalian dari fx ini kita jumlahkan. Dan rata-rata untuk data berkelompok itu adalah jumlah dari perkalian frekuensi dengan nilai tengah dibagi dengan frekuensinya, jumlah frekuensinya. Hasilnya adalah 65,9 ya. Saya kira itu ya penjelasan untuk menghitung rata-rata menghitung rata-rata hitung. Nah, kita lanjutkan dengan jenis rata-rata yang lain, namanya rata-rata ukur. Nah, digunakan apabila nilai data satu dengan yang lain berkelipatan. Misalkan dimiliki data X1, X2 ya, X3 sampai Xn, maka rata-rata ukur bisa dihitung dengan ini. Jadi U itu sama dengan akar pangkat N dari X1 kali X2 kali X3 kali Xn ya. Nanti silahkan dicoba menghitung U dengan ini. Atau ada dengan cara yang lain ya, untuk data tunggal seperti ini, yaitu U atau rata-rata ukur U ini sama dengan antilog dari log data 1 ditambah log data 2 tambah log data 3 sampai log data N dibagi dengan N. Jadi U itu sama dengan antilog dari sigma dari log I ini, I nya 1 sampai N dibagi dengan N. Untuk data tunggal ya, seperti yang rata-rata tadi ya, di sini dikalikan dengan FI-nya dibagi dengan sigma FI. Oh ya, ini perlu saya koreksi ya. Kalau data berkelompok ininya bukan N ya. I-nya 1 sampai N ya. N itu kan banyaknya data kan. Jadi maka harusnya ini K ya. K itu artinya banyaknya kelas interval ya, karena datanya berkelompok bukan N ya. N itu kan semua data. Oke, nanti saya revisi untuk slide-nya yang akan saya bagikan. Oke, di sini kita beri contoh untuk data yang tunggal. Diketahui sampel dari penimbangan berat badan 5 orang dewasa ini ya. Tadi kita kan cara menentukannya. Nah, ini saya langsung menggunakan antilog ya. Di sini kita menghitung log 60, log 65, log 59, log 71, log 65 dibagi 5, ketemu antilog 9,03, antilog 1,0. Jadi ini belum ketemu U nya ya, ini masih nilai lognya. Nah, untuk mencarikan nilai U harus kita antilogkan. Nah, antilog 1,805 ketemu 63,883, maka
Di sini rata-rata ukurnya adalah 63,83. Cara menghitung antilog bisa menggunakan kalkulator. Ini saya tunjukkan. Saya menggunakan Casio FX bisa 570 ya. Ya ini, kalau ada tampilan seperti ini bisa digunakan. Caranya adalah di sini nanti kan kita sudah mencari nilai dari antilognya ya, ketemu 1,805. Maka mencari antilognya adalah shift ketik log sini ya. Kemudian ketikan, nanti akan muncul 10 pangkat ini ya, 10 pangkat namanya antilog ya. Ketikan antilog yang ya, tentukan penjumlahan dari log yang sudah kita temukan sebelumnya, yaitu tadi 1,805 apa 2, 5. Di sini saya keliru ya, harusnya 5. Kemudian tekan sama dengan, nanti akan memperoleh 63,82 ya. Hasilnya 63,82 apa 83? 83 ya. Itu cara mencari nilai U. Kemudian sekarang kita lanjutkan dengan mencari rata-rata ukur untuk data berkelompok ya. Seperti yang tadi, kita perlu tabel tambahan. Di sini intervalnya, nilai tengahnya sama dengan yang tadi, frekuensinya juga sama. Di sini kita logkan ya, karena nanti kita akan butuh mengalihkan F dengan log dari XI-nya ini. Maka kita cari, kita tentukan dulu kolom, kita tambah kolom log X-nya. Ini adalah log dari 37,5, log 47,5, log 57,5. Ini hasilnya adalah ini. Kolom yang kelima adalah mengalihkan F dengan log X. Kita kalikan semua, kemudian kita jumlahkan sesuai dengan rumus tadi. Yang namanya U itu adalah antilog dari ini, sigma F log X 10,0. Saya hasilnya berapa? Perlu ada saya koreksi ya, ini kok nggak sama ya. Yang benar ini ya, yang benar 90,09 ya, ini perlu saya ganti. Kemudian dibagi 50 atau sigma F nya, antilog dari 1802 tadi sudah kita hitung, hasilnya 63,35 ya. Nah, ini untuk mencari rata-rata ukur untuk data berkelompok. Sekarang mencari rata-rata harmonik ya. Rata-rata harmonik rumusnya ini, H itu sama dengan banyaknya data dibagi 1 per data 1 ditambah 1 per data 2 dan seterusnya, atau bisa dinyatakan dengan N dibagi sigma dari 1 per XI nya 1 sampai N. Untuk data berkelompok ya, sigma FI nya di atas, kemudian yang bawah sigma FI dibagi XI ya. Ini juga perlu saya ganti, I nya harusnya 1 sampai K ya. Untuk data berkelompok. Baik, di sini contohnya adalah seorang mahasiswa berangkat ke kampus menggunakan sepeda motor dan kecepatan 60 km per jam dan pulang dengan kecepatan 80 km per jam. Tentukan rata-rata harmonik kecepatan sepeda motor. Di sini N-nya adalah 2, datanya 2, 1 per 60 ditambah 1 per 80 sama dengan 2 dibagi 0,029 sama dengan 68,96 km per jam ya, itu kecepatannya. Nah, ini untuk berkelompok ya. Di sini kita perlu tabel tambahan apa tadi? F per X ya. Jadi F-nya dibagi dengan X-nya. Ini ketemu, dijumlahkan ketemu 0,824. Maka di sini hanya adalah sigma F dibagi sigma FI XI 0,824, hasilnya adalah 60,69 ya. Udah ya, itu mencari rata-rata harmonik. Yang terakhir dari ukuran pemusatan adalah modus ya. Modus ini adalah data yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi paling tinggi. Kalau datanya tunggal mudah ya, tinggal cari frekuensi yang paling tinggi, itulah modusnya gitu. Kalau modusnya ada 2, bisa saja namanya bimodus ya. Jadi nanti modusnya ada 2. Nah, ini sekarang akan kita bahas untuk data berkelompok saja dengan rumus MO sama dengan LMO ditambah P kali A dibagi A plus B, di mana LMO-nya adalah batas bawah kelas modus, P-nya panjang interval, A itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi terdekat sebelumnya, B itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas terdekat sesudahnya.
Ini kita tentukan contohnya. Di sini kita tentukan dulu kelas modusnya ya.